Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruhu, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya, baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu nikmat hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam keterpurukan terburuk dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, dicabut nikmat hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak, karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, kita bersyukur kembali kepada Allah bahwa Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Karena duduk dalam majelis ilmu, kita memperoleh ilmu, merupakan sebuah kenikmatan dan jalan yang besar untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita belajar tentunya bukan sekedar menambah pengetahuan, akan tetapi puncak dari tujuan seseorang belajar adalah agar kita bisa takut kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang pada hakikatnya takut kepada Allah hanyalah para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah keimanannya, semakin tambah belajarnya, maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan terkena siksa Allah, azab Allah. Mereka takut tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan balasan yang tentunya setara dengan rasa takut mereka. Allah sebutkan dalam sejumlah ayatnya, misalnya dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah jannah, adalah surga. Begitu juga Allah sebutkan mengenai dalam surat yang kita hafal, umumnya dalam surat Al-Bayyinah, Allah sebutkan bahwasanya innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya seseorang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anharu, balasan mereka
kelak adalah surga yang sungai mengalir di bawahnya, ya. Khalidina fiha abada, mereka berada di dalamnya dalam keadaan kekal, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan. Lalu kita lihat, perhatikan di akhir ayatnya, wa dzalika li apa? Bagaimana Pak akhir ayatnya itu Pak? Al-Bayyinah. Dzalika li apa? Dzalika liman khasya rabbah. Dan itu adalah liman bagi khasya rabbah, yang takut kepada siapa? Tuhannya. Jadi tujuan kita belajar antara lain kita luruskan lihat agar kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di, salah seorang ahli tafsir terkenal, artinya seseorang yang lebih tahu, yang semakin tahu dia berilmu, maka rasa takut dia kepada Allah semakin tinggi, maka dia semakin berusaha menjauhi kemaksiatan. Contohnya kita sekarang belajar fikih Pak, antara lain kita belajar bisa jadi sesuatu yang dianggap sepele oleh orang, belajar toharoh, tapi kita sebenarnya takut akan apa yang Allah ancamkan bagi orang yang melalaikan urusan toharoh. Contohnya Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, mara Nabi atau sahabat mengatakan, mara Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qubraini. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini tengah diazab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dua penghuni kubur ini tengah diazab. Amma wala yu'adzaban bikabirin, dan mereka berdua tidak diazab oleh sesuatu yang dianggap besar oleh manusia, atau mereka menganggapnya hal tersebut sepele, ya. Amma ahaduhuma, kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun salah seorang dari mereka, la yastatiruna minal baul, dia tidak melindungi diri dari percikan air kencing. Saat cebok tidak melindungi diri dari percikan air kencing. Artinya apa? Gak ngerti masalah toharoh, bersuci yang benar. Amal akhir, jadi ini urusan toharoh. Ternyata toharoh sebagian orang menganggap sesuatu yang sederhana, ya, sesuatu yang kompleks mungkin dia pikirkan, ekonomi, Islam dan seterusnya. Tapi masalah yang seperti ini dia anggap sepele, ya, tapi menyebabkan adab kubur. Dan yang kedua, ya, orang yang kedua yang diadab, na'udzubillah, berhubungan dengan sesama manusia. Amal akhir, adapun yang lain, kata Nabi SAW, kana yamshi binamimah, dia berjalan dengan namimah. Yang disebut namimah ini, dia datang ke sini kemudian mengadu domba manusia, menghasut manusia. Orang ini begini-begini, orang ini begitu-begitu, ya, itu namimah disebutnya, ya. Jadi dua orang ini di kuburan tadi, na'udzubillah, diadab karena dua hal yang dianggap sepele sama manusia. Yang pertama tadi urusan kencing, dia tidak melindungi diri dari saat cebok, tidak berusaha menjauhkan diri dari percikan kencing. Adapun yang kedua, dia tadi namimah, dia mengadu domba manusia, menghasut manusia untuk memusuhi seseorang atau memusuhi suatu kelompok yang tidak ada dasarnya. Na'udzubillah, terancam dengan azab kubur. Dan subhanallah, orang-orang seperti ini, ya, disebutkan oleh Nabi SAW bukan semata-mata orang yang bisa jadi orang yang jauh dari agama, bahkan terlihat dekat dengan agama. Ini yang kita perlu berhati-hati, ya. Tentunya kita bercermin kepada diri sendiri. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad, tentunya hadisnya sahih karena disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwasanya, ya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, mal muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina, orang-orang yang bangkrut di antara kami, man laisa lahu dirham, orang yang tidak punya dirham, orang yang nggak punya harta, walal mata, dan dia tidak memiliki barang untuk jual beli, memiliki barang untuk dijual beli. Kemudian Nabi SAW menyanggah,
bahwasanya al-muflis fi ummati, adapun seseorang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, seseorang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dan juga dia datang dengan pahala saum dia, wazakatin, dan juga pahala zakat, dengan pahala zakat. Wa ya'ti, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga dia datang wa qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki si fulan atau orang lain, wa qadhafa hadza, dan dia menuduh orang lain begini dan begitu, kemudian menumpahkan atau mengambil harta seseorang dan menumpahkan darah seseorang, artinya berbuat zalim kepada orang lain, maka kata Nabi SAW, fayukhadh min hasanatihi atau kama qala, maka diambil sebagai balasannya di hari akhir, diambil dari kebaikannya, untuk menebus kesalahan-kesalahannya tersebut. Dia pernah mencerca orang ini, diberikan kebaikannya kepada orang tersebut. Dia pernah menghina orang ini, diberikan kebaikannya. Dia pernah melukai, pernah membunuh, apalagi na'udzubillah, tentunya diambil. Pernah mengambil harta, diambil dari kebaikannya. Sampai kata Nabi SAW, ketika semua kebaikannya habis, dia sudah tidak punya sesuatu untuk diberikan, maka keburukan, dosa-dosa orang-orang yang pernah dizoliminya akan dilemparkan kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita sebenarnya belajar untuk menghindari bodoh akan hal tersebut. Karena kebodohan ini, kata para ulama, ada dua macam. Ada yang namanya jahlul basit, kebodohan yang sederhana. Kebodohan sederhana ini apa? Tidak tahu seseorang, tapi ketika diberitahu, oh begitu ya, alhamdulillah sekarang saya tahu, akhirnya mengikuti, Pak. Dia mau merendahkan dirinya untuk menerima ilmu. Dia siap menerima ilmu. Ketika diberitahu, oh saya nggak tahu selama ini. Oh alhamdulillah, sekarang saya tahu. Saya berusaha mengamalkannya. Ini yang jenis pertama. Jenis kedua, jahlun murakkab. Dan ini jenis yang berbahaya. Murakkab artinya berlapis. Kebodohan berlapis. Apa maknanya? Kata para ulama, seseorang yang bodoh akan kebodohannya sendiri. Seseorang yang bodoh akan kebodohannya sendiri. Artinya kenapa? Dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Nah, itu. Dan dia tidak mau tahu. Nah, ini yang berbahaya, Kenapa? Karena para ulama katakan, karena dalam diri dia menganggap dia sudah pintar. Dia menganggap dia sudah pintar sehingga tidak membutuhkan sesuatu ilmu apapun, Ini yang paling berbahaya, jahlun murakkab, kebodohan yang berlapis. Bodoh akan kebodohannya diri sendiri, menganggap dirinya sudah serba tahu, tidak mau menerima ilmu, Maka orang seperti ini jauh dari jalan hidayah. Na'udzubillah, jauh dari jalan hidayah, Dan juga orang seperti ini tentunya jahlun murakkab, antara lain dimulai, kata para ulama, dari dua sifat, antara lain mustakbir wal mustahyi. Mustakbir artinya yang merasa besar karena kesombongan. Yang kedua karena apa? Mustahyi, karena malu. Jadi seseorang bisa terhalangi mendapatkan ilmu karena rasa malu. Aduh saya nanti dianggap bodoh, aduh saya ini. Akhirnya menghalangi dia untuk belajar, memperbaiki diri. Padahal belajar ini, terutama agama, kita sangat membutuhkan untuk bekal kehidupan yang abadi. Bukan kehidupan dunia yang hanya puluhan tahun, tapi abadi. Adapun tadi mustakbir karena merasa sombong. Oh saya sudah tahu. Atau siapa ini yang menyampaikan? Orang kemarin sore dan seterusnya. Atau bukan sepaham dengan saya. Kemudian menyombongkan diri. Na'udzubillah. Jadi saya ingatkan kembali, kita berdoa kepada Allah. Kita belajar agama ini antara lain supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Tidak sembarang berbicara, tidak sembarang berfikir, tidak sembarang bertindak laku, beramal, tapi semua kita lakukan amalan kita
karena kita takut kepada Allah, ya. Dan semoga kita termasuk balasan yang tadi disebutkan dalam surat Al-Bayyinah dan juga dalam surat An-Nazi'at. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai salat sunat tatawwu atau nawafil, terutama yang ratibah, yang mengikuti salat fardu. Setelah sebelumnya saya sedikit resume bahwa yang para ulama katakan di antara salat sunat yang mengiringi salat fardu dalam sehari, kita ketahui ada 12 rakaat dan 10 rakaat. Ada dua riwayat yang berbeda, ya. Artinya apa? Ini rakaat-rakaat yang selalu Nabi SAW kerjakan qabla subuh, dan bila kita terlambat kita bisa laksanakan baik setelah sholat subuh langsung ataupun yang afdol ketika masuk waktu duha, ya. Bahkan kalau kita bangun terlambat, kita mau sholat subuh jam 7 karena bangun terlambat, tetap diperintahkan untuk sholat sunat dulu, sebagaimana Nabi SAW pernah lakukan ketika beliau dalam perjalanan bersama para sahabatnya. Tetap azan, tetap dia sholat dulu dan iqamat. Kemudian zuhur, kita ketahui ada dua riwayat dari Ibnu Umar disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, tapi ada riwayat lain dari istri Nabi SAW bahwa beliau melakukannya 4 rakaat, 2 rakaat, ya. Kemudian adapun setelah zuhur disebutkan yang selalu beliau kerjakan 2 rakaat. Hanya saja dalam hadis lain, hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan dari istri Nabi SAW Habibah, disebutkan bahwa beliau juga mengatakan menjanjikan surga bagi orang yang melaksanakan sholat zuhur ba'da zuhur 4 rakaat, ya. Jadi bagi ada yang kelelasan sesekali mengerjakan 4 rakaat tidak mengapa, ya. Bahkan ini terdapat keutamaan Nabi SAW menjanjikan surga. Dan kita sebutkan bila seseorang tidak sempat melaksanakan qobliyah zuhur, maka dia bisa laksanakan setelah zuhur, ya, dan dilaksanakan secara mutlak, ya. Secara mutlak ini maksudnya bagaimana? Dia bisa laksanakan, apakah dia setelah zuhur langsung dia niat karena dia sudah terbiasa setelah zuhur dia sholat ba'diyah, dia ba'diyah dulu baru kemudian mengkodo yang barusan. Saya biasa kalau sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, tadi saya nggak sempat, ya. Setelah ba'diyah dia kerjakan langsung kodonya, ya, setelah dia melaksanakan ba'diyah. Atau juga bisa dia kerjakan sebelum ba'diyah, ya. Karena para ulama katakan ada hadis yang menyatakan dikodoknya setelah ba'diyah, namun hadisnya mungkar, maka hukumnya kembali ke asal, hukumnya mutlak. Dia bisa kerjakan sebelum ba'diyah ataupun sesudah ba'diyah, ya. Ba'diyah yang 2 rakaat. Kemudian asar tidak ada yang selalu beliau kerjakan, hanya saja bila kita mau sesekali kita bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a, atau kama qala, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. Di sini fadilahnya apa? Mendapatkan doa Nabi SAW, ya, sehingga dia bisa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ba'da asar kita ketahui tidak ada sholat sunat, karena dia adalah masuk waktu terlarang. Ba'da sholat asar, terutama ghurubi syams atau matahari tenggelam, maka adalah waktu yang dilarang. Lalu kita akan berbicara mengenai sholat ba'da maghrib, ya, atau sholat ratibah. Sholat ratibah ini apa namanya, kata singlenya apa, ya, kata tunggalnya, jamaknya rawatib, ya, ratibah dari sholat maghrib. Ratibah sholat maghrib dia merupakan tentunya kita sunnah dan juga disukai kita untuk menjaganya terus, ya. Dan disebutkan dalam kitab ini yang selalu beliau kerjakan antara lain tusalliyani ba'da sholatil maghrib, dikerjakan setelah sholat maghrib. Dari Ummu Habibah, ya. Jadi banyak hadis-hadis mengenai sholat sunnah Nabi SAW ini diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Habibah, ibunda kita semua, ibunda kaum mukminin, ya. Disebutkan dalam hadis yang menyebutkan
ya bahwasanya beliau Nabi SAW melaksanakan sehari semalam 12 rakaat. Barang siapa yang min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin thintai ashrata rak'ah tatawuan ghairu fardhah, barang siapa yang setiap muslim ya dia mengerjakan sehari semalam 12 rakaat selain salat yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga, ya. Kemudian disebutkan apa saja rakaatnya yang tadi kita sebutkan, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, wa rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat setelah maghrib. Lalu bagaimana bila seseorang mengerjakan sebelumnya? Boleh kita kerjakan sebelumnya, ya, hanya saja tidak untuk didawamkan, ya, tidak untuk diterus-teruskan, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, antara lain bainal adzanaini salat rakaatan, di antara 2 azan itu terdapat 2 rakaat. Antara 2 azan ini maksudnya antara azan dan iqamah, ya, terdapat 2 rakaat, liman sya, bagi yang mau, ya. Ini di luar seseorang misalnya tahiyatul masjid, terus dia masih ada waktu, dia ingin antara azan dan iqamat dia mau sholat, maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, di antara 2 azan tersebut terdapat 2 rakaat, liman sya, bagi yang mau, ya, bagi yang mau, ya. Dan dalam riwayatnya disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menyukai bila terus dikerjakan menjadi rutin seperti ba'da maghrib, ya. Jadi rutin seperti maghrib. Jadi kita bisa tahiyatul masjid, kita bisa sambil berdoa setelahnya, ya, karena Nabi SAW mengatakan doa antara adzan dan iqamat la turad, itu tidak tertolak, ya, waktu mustajab. Atau kita juga bisa sesekali melaksanakan 2 rakaat tersebut, ya. Tapi kita memberikan waktu, ya, karena tadi ada hadisnya, liman sya, bagi yang mau. Dan jemaah masjid ini banyak, ada yang biasanya suka, ada yang enggak. Kali ini dia pingin 2 rakaat, silahkan, ya. Jadi diberikan waktu. Kemudian para ulama katakan ta'kidu sholatiha fil buyut, ya, terdapat penekanan untuk melaksanakan sholatnya di rumah bagi yang berkeleluasaan, ya. Terdapat penekanan, ya, sebagaimana disebutkan, kana min hadihi salawatullahi wassalamu alaihi salatu tawtawu fil bait, ya. Termasuk dari sunnah Nabi SAW melaksanakan salat tatawu, salat sunnah, ya, di rumah, illa ma kana li'aridin, kecuali dia terdapat sesuatu yang menghalanginya, ya. Maksudnya kalau saya ke rumah kayaknya saya nggak bisa sholat sunat, karena ya kalau kami misalnya punya anak-anak masih kecil-kecil, biasanya kalau sampai rumah udah susah Pak, ya, banyak yang harus dikerjain, ya. Atau misalnya ada tamu, nanti saya tahu di rumah ada tamu, ya, maka saat itu dia kerjakan di masjid. Namun bila tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka dia bisa lebih diutamakan dikerjakan di rumah. Wa qad ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam at-ta'kidu ala salati ratibah al-maghrib fil buyut. Terdapat penekanan dalam sejumlah hadis Nabi SAW menekankan untuk melaksanakan ba'da maghrib di rumahnya, ya. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW mengatakan irka'u hataini raq'ataini fi buyutikum, kerjakanlah 2 rakaat ini, maksudnya ba'da sholatil maghrib, ya, di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kalian, ya. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan riwayat Imam Abu Dawud An-Nasa'i, Nabi SAW pernah mengatakan alaikum bihadhi salati fil buyut, ya, hendaknya kalian mengerjakan solat ini di rumah, ya. Jadi Bapak kalau mau cari afdol solat ba'da maghrib, kerjakan di rumah, kecuali ada halangan tadi, ya. Adapun ratibah al-isya, ya, solat isya, ya, maka kita ketahui bahwasanya dia yang selalu dikerjakan adalah setelah sholat isya. Adapun sebelumnya sama seperti tadi, antara adzan dan iqamat ada 2 rakaat, maka kita bisa mengerjakannya, ya. Namun yang beriringan dan selalu Nabi SAW jaga adalah ba'danya, ya.
Karena Nabi SAW memang datang ke masjid juga setelah mau qomat biasanya, karena beliau tentunya menjadi imam. Kemudian disebutkan ya, Nabi SAW ma min abdi muslim, ya, tadi hadis Ummu Habibah mengenai seseorang yang sholat 12 rakaat dikerjakan sehari semalam, kecuali Allah akan buatkan bagi dia istana di surga. Disebutkan rakaataini ba'dal isya, bahwa diantaranya adalah 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah isya, ya. Bagaimana kalau saya terhalang setelah ba'da isya, saya ada urusan dulu, saya mau pulang ke rumah, mau sholat di rumah. Dan juga disebutkan isya ini disunahkan kita kerjakan di rumah, ya. Terhalang karena sesuatu hal, saya harus ke Indomaret dulu, ya. Kemudian atau ada urusan sesuatu, saya baru nyampe rumah jam 10. Apakah saya tetap sholat ba'diyah? Jawabannya tetap, ya, tetap. Apalagi kita masih berada dalam waktunya, ya, berada dalam waktunya, ya. Karena mengqadha sholat sunnah, sejumlah ulama, contohnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bisa dilaksanakan sebagaimana kita mengqadha sholat fardhah, sholat wajib, ya, di setiap waktu, ya. Adapun masih dalam waktunya tentunya lebih utama untuk kita laksanakan. Jadi walaupun kita terhalang, bapak-bapak terhalang, baru bisa mengerjakan jam 10 malam, maka tidak mengapa, apalagi kalau kita terbiasa menjaganya, Pak, ya. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah madui ma'alaih, sesuatu amal yang seseorang selalu dawam, selalu berusaha kerjakan istiqomah terus menerus, wa in qol, walaupun sedikit, ya. Misalnya kita kalau sholat malam hanya sedikit, ya, sholat 2 cuma 2 rakaat, tapi selalu menjaga rawatib. Walaupun memang kita tidak bisa 11 rakaat misalnya malam, ataupun duha lebih dari 2 rakaat, tapi minimal kita jaga terus, ya. Karena Nabi SAW tadi katakan amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang selalu dijaga, yang selalu didawamkan, ya, seperti itu. Dan juga sedikit catatan mengenai sholat sunat. Sholat ini terdapat beberapa perbedaan dengan sholat fardhah, sholat wajib. Di antaranya dalam kewajiban menghadap kiblat dan berdiri, menghadap kiblat dan berdiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sholat wajib, ya, berdiri merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan selama seseorang mampu. Ya, dan kami sering ulang-ulang karena ini banyak sekali, apalagi tren di masjid-masjid sekarang, banyak orang yang pakai kursi, dia langsung bermudah-mudahan duduk, ya. Selama masih bisa berdiri, dia harus berdiri, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan taat kepadanya. Semua ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan berdiri dalam sholat, kewajiban berdiri, ya. Adapun dalam sholat sunat berbeda dengan sholat wajib. Seseorang boleh duduk dari awal. Dari awal dia bisa langsung duduk. Bapak sholat malam atau sholat ba'diyah, Bapak bisa langsung duduk, gitu kan? Sholatnya, apalagi sholat malam berapa belas rakaat, Bapak capek, nggak kuat, ya. Bapak kemudian misalnya 4 rakaat awal berdiri, ya, rakaat berikutnya Bapak duduk saja, maka tidak masalah, ya. Tidak masalah, terutama bila ada uzur, ya. Adapun bila menyengaja, ya, sebenarnya dia kuat, tapi dia saya ingin duduk aja, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan dalam sholat sunat bahwa dia mendapatkan setengah pahala dari yang berdiri, setengah pahala dari yang berdiri. Bila dia hanya karena malas saja, ya. Tapi kalau dia memang ada uzur, ya ini berbeda. Insya Allah dia mendapatkan pahala yang sama. Misalnya karena kakinya sakit, ya, atau yang lainnya. Tapi kalau tidak ada uzur karena malas saja, maka dia mendapatkan setengah pahala, kata Nabi SAW, ya, setengah pahala dari yang berdiri, ya. Ini dalam sholat sunat, ya. Begitu juga dalam menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Namun sebagian ulama mengatakan, ya, dalam sholat sunat seseorang, ya, bisa dari awal tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya dalam sebuah riwayat, ya. Ada riwayat-riwayat hadis mengatakan bahwa beliau ketika dalam sholat sunat, beliau menghadapkan untanya terlebih dahulu ke kiblat, Allahu Akbar,
Lalu kemudian untanya bergerak kemana saja, beliau tidak menghiraukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis juga yang menyatakan bahwa beliau langsung takbir tanpa memperhatikan kiblat. Sehingga sebagian ulama mengatakan dalam sholat sunat kita diperbolehkan saat itu sama seperti tadi berdiri, kita tidak menghadap kiblat. Beda sama sholat wajib. Sholat wajib misalnya Bapak di kendaraan, ya, di bus atau misalnya di pesawat, Bapak tahu kiblatnya ke sana. Ya, pertama kita tetap kalau sholat wajib harus berusaha mencari tahu dulu di mana kiblatnya. Ya, saya sedikit murojaah. Orang yang tidak tahu kiblat, dia harus berijtihad, mencari tahu. Dengan apa? Dia bertanya kepada seorang muslim. Dan tidak sah dia bertanya ke orang kafir atau seseorang yang fasik. Walaupun dia muslim, ya, ada orang misalnya, ini kampung orang muslim, ya. Tapi yang kita tanya, orangnya lagi gembrang-gembreng main gitar di pinggir jalan sambil ada bir di depannya. Nah, itu nggak perlu kita tanya, nggak sah kata para ulama. Walaupun dia seorang muslim, ya, mengaku muslim. Tapi kita tanya seorang muslim, ya, kita tanya kemana arah kiblat. Kalau tidak ada, kita tanya atau kita lihat berdasarkan petunjuk alam ataupun alat sekarang. Ya. Andaikan kita salah, kita taunya, oh ini kayaknya kalau dari matahari ke sini, ya udah deh saya ke sini. Setelah kita beres sholat, ada orang ngasih tahu, Pak, bukan ke sana, yang benar ke sana kiblat itu. Kalau ke situ Vatikan, Pak. Ya, misalnya kayak gitu. Maka apakah dia harus mengulang? Ulama sepakat tidak perlu mengulang. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, dia sudah nyari, sudah mencari tahu ke sana kemari, ya, berusaha. Tapi beda hukumnya dengan orang yang dia tidak bertanya, ya, dia langsung saja kiblat kemana ya? Misalnya dia ke komplek baru, rumah saudaranya tidak, masih kosong kompleknya, nggak tahu masjid di mana, dia langsung aja, kayaknya mah kesinilah, Allah maha baik, Allah maha tahu, ya udahlah, Allahu Akbar. Dia nggak berusaha dulu, Pak. Ketika beres dikasih tahu bukan ke sana kiblat, tapi ke sana. Maka ulama sepakat wajib dia mengulang sholatnya. Ini sama-sama apa ya? Sama-sama salah, tapi hukumnya berbeda. Kalau dia berusaha terlebih dahulu, dia tidak perlu mengulang. Kalau dia langsung sholat, dia wajib mengulang. Ya. Maka ketika kita di kendaraan, kita tidak bisa selalu standby menghadap kiblat. Misalnya, ya, ketika kita di pesawat, kita tidak boleh berdiri. Misalnya pada saat keadaan kita tidak boleh berdiri kecuali hanya sebentar saja. Sedangkan kita tahu kiblat kita ke sana misalnya, ya. Kiblat kita ke sana. Maka apa yang kita lakukan? Kita berdiri sebentar, karena takbiratul ihram ini selama mampu berdiri, ulama sepakat wajib berdiri. Ya, begitu pula menghadap kiblat. Maka kita menghadap kiblat terlebih dahulu. Ketika kita di kendaraan, kereta ataupun pesawat, Allahu Akbar, kita bertakbir. Karena kita nggak diperbolehkan lama berdiri, maka kita saat itu, kalau kita harus duduk, kita duduk. Walaupun nanti kita sudah bukan menghadap kiblat, tapi yang pertama tadi kita menghadap kiblat. Allahu Akbar, baru kita duduk. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat, seseorang bisa langsung di kursinya seperti ini, tanpa berdiri dan juga tanpa menghadap kiblat. Itu Pak ya. Bedanya sholat sunat, ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam beberapa kasus memang kita susah. Iya. Misalnya kita sholat di pesawat. Iya. Kita pergi ke satu wilayah yang kita tidak tahu arahnya kemana. Iya. Kemudian dari segi posisi berdiri, karena misalkan orang selalu akan berdiri. Iya. Kemudian masalah lain misalnya wudhu. Iya. Kita tidak tahu kalau misalnya di yang ideal itu kalau kita wudhu harus berjauh dari toilet gitu. Karena bisa tahu kondisi di pusat seperti apa gitu kan. Iya. Ceceran itu tidak tahu seperti apa. Iya. Kemudian mengantisipasinya seperti apa. Jadi itu mungkin menjadi permasalahan buat kita semua. Iya. Kita tidak tahu. Iya. Nah,
yang memahami masalah kiblat dengan kemajuan teknologi sekarang itu sebetulnya nggak ada sesuatu yang susah. Ya. Saya pernah mencoba ketika berada di dekat Ka'bah itu kita men-tap GPS positioning. Nah, kita save di situ, kemudian kita bawa pulang ke Indonesia. Dimanapun kita berada kita selalu Bisa ini ya, bisa. yang satu begitu. Ya. Kemudian saya pernah mendatangi suatu wilayah di daerah Lebot Area, di daerah Serang. Di situ tuh hampir semua masjid itu tidak terafiliasi pada kiblat yang benar. Kemudian kita cocokkan dengan Jauh atau cuman miring sedikit, Pak? lumayan. Lumayan. Beberapa derajat mungkin 5 sampai mendekati 10 derajat. Ya. Dan itu masjidnya udah berdiri maksudnya. Ya. Nah, ketika kita ngobrol, ini posisi yang benar sebetulnya menurut kami berdasarkan posisi yang ada itu posisi yang ada. Ya. Nah itu posisi di wilayah yang sangat jauh, jangankan ada mobil, sepeda pun tidak ada di sana. Iya. Tapi orang-orang Muslim dominan. Iya, baik. Iya. Nah, ini mungkin mohon pendapat pencerahan kira-kira. Ya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiik, ya. Prinsipnya dalam melaksanakan ketaatan memang kita memegang prinsip apa ya? Wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi yang harus kita ketahui sesuai kemampuan ini adalah dengan kemampuan kita mengoptimalkan ibadah kita. Bukan kata orang kita sayana, gitu kan? Sayana we, berarti kan semampunya, berarti sayana we lah gitu. Tapi dalam masalah dunia kita selalu optimal, nggak pernah ya ketinggalan dan seterusnya. Tapi kalau masalah agama kadang bertakwa kepada Allah semampunya itu diartikan sebagai sayana, ya. Termasuk dalam hal ini, dalam ibadah tadi, syariat Islam ini mudah, namun bukan berarti bermudah-mudahan. Tetap ada aturannya, ada ilmunya. Contohnya ketika seseorang di pesawat, kalau dia susah bergerak, memang dia sama sekali tidak bisa berdiri, ya, maka dia sama sekali tidak bisa berdiri, maka saat itu boleh dia duduk, karena dia termasuk udzur. Ya. Tadi yang kami sebutkan itu bila dia masih ada kemungkinan berdiri, ya. Masih ada kemungkinan berdiri. Bahkan ya waktu saya pernah ceritakan juga di sini, saya naik ke Sorong. Waktu itu Sorong itu tentunya timur karena dia Papua, ya. Sedangkan kita tahu kiblat berarti arahnya ke sana kira-kira. Saya alhamdulillah saya bisa berdiri, bahkan saya bisa menghadap persis, bukan persis, maksudnya saya menghadap ke arah tersebut. Dan saya waktu itu sholat subuh, qobliyahnya saya duduk, lalu sholat subuhnya saya bisa berdiri. Karena ternyata saya berdirinya begini ya, karena nggak bisa tegak tentunya, karena bentuk pesawat. Ternyata kondisi saat itu aman, tidak bergoyang, dan juga saya tampaknya tidak ada teguran dari pramugari, saya lanjut aja. Ternyata saya bisa sampai 2 rakaat, ruku saya begini, kemudian Allahu Akbar, sujud tentunya lebih rendah, ya. Kemudian saya bangun, saya alhamdulillah bisa 2 rakaat. Ya, itu pada kondisi yang memang memungkinkan. Kalau Bapak tidak memungkinkan, minimal tadi Bapak berdiri terlebih dahulu, ya, baru kemudian Bapak takbir Allahu Akbar. Tapi karena Bapak misalnya dilarang, Pak jangan berdiri Pak, lagi goyang nih. Nah, baru kita kemudian duduk, ya. Biasanya kalau lagi tenang, kan orang juga suka ada yang ngambil dari kabinnya Pak ya, suka ngeluarin sesuatu. Sebenarnya bisa kalau kita sholatnya kita kerjakan yang rukunnya saja, misalnya kita baca Al-Fatihah saja langsung ruku. Hanya saja biasanya mental aja Pak ya, malu Pak diliatin orang biasanya. Sebenarnya nggak perlu malu ya dalam hal ini. Adapun arah kiblat, kalau Bapak bisa melihat dari, biasanya kalau pesawat sekarang kan suka ada monitornya ya. Nah itu kan biasanya monitornya suka ada arah apa namanya, GPS, ada arah ya mata angin gitu juga kan. Nah kita perkirakan Pak, kita perkirakan. Dan para ulama, umumnya ulama mengatakan ya, seseorang yang di luar Mekkah Al-Mukarramah, ya, di luar dari Masjidil Haram, maka yang wajib bagi dia adalah ke arahnya, bukan persis ke Ka'bah, ya. Dan memang ini adalah kemudahan dari syariat Islam. Kalau seseorang persis itu sulit sekali dia, apalagi zaman dahulu belum ada teknologi. Tapi apa ke arahnya, ya. Misalnya ini saya nggak tahu nih yang persis ini Ka'bah tuh setahu saya dari Indonesia ke arah barat,
ya. Tapi saya nggak tahu persis berapa derajat baratnya, maka cukup kita ke arah barat saja sudah cukup ketika kita di pesawat, ya. Begitu juga dengan kasus Bapak di Maluku tadi, di Pulau Seram misalnya, ya. Di sana masyarakat bahkan nggak punya sepeda. Nah, disitulah berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kemampuannya, ya. Maka pada saat itu dia cukup menghadap arahnya saja. Kalau tadi ternyata setelah ditemukan selisih 5 derajat, maka dia tidak masalah sebenarnya, karena itu masih tetap dianggap ke arahnya. Berbeda dengan seseorang yang melihat Ka'bah langsung. Misalnya kita ketika di tanah suci, Bapak Ibu nanti berdoa misalnya di Safa dan Marwah, itu adalah tempat mustajab. Itu kalau kita di depan melihat Ka'bah, wajib bagi kita sholat ataupun berdoa itu berusaha menghadap Ka'bah. Kalau sholat menghadap persis titiknya. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu perhatikan, terkadang ada lokasi-lokasi di Masjidil Haram itu tertutup oleh dinding sehingga kita tidak bisa melihat Ka'bah. Tapi bagaimana saya bisa tahu persis menghadap Ka'bah? Kita lihat tegelnya, lantainya. Lantai di Masjidil Haram itu semua sudah dirancang menghadap Ka'bah. Jadi kita perhatikan selalu bentuknya itu persegi panjang dan selalu menghadap Ka'bah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau melenceng 5 derajat itu masih termasuk yang dianggap satu arah, tidak masalah, terutama bila dia tidak ada teknologi, ya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau seseorang sudah mengetahui, terutama ulama Syafi'iyah, benar-benar persis yang benar ke sini misalnya, maka diperbaiki selama tidak membebani mereka. Ya kalau yang tadi kalau saya lihat Bapak cerita mungkin memang mereka susah kalau bangun lagi masjid, ya. Karpetnya harus diganti lagi, ini susah. Kalau 5 derajat itu masih yang dianggap satu arah, tidak masalah, ya. Wallahu alam bisawab. Adapun mengenai tadi wudu di pesawat, kita nggak tahu apakah kotor segala macam, maka itu hanya keraguan saja, ya. Hukum asalnya kalau kita tidak mencium bau, ya, dan juga melihat kotorannya, maka dia bersih, ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Itu kan kemungkinan-kemungkinan saja. Makanya hal ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta, lembaga pemberi fatwa di kerajaan Saudi Arabia, yang isinya adalah ulama-ulama besar Saudi. Bolehkah seseorang, pertanyaannya seperti ini, Pak, bolehkah seseorang berwudu di WC? Gitu kan? Berwudu di toilet. Maka Lajnah Daimah, ya, yang tadi para ulama besar ini memberikan fatwa, boleh selama dia meyakinkan bahwa hal tersebut bersih tempatnya. Caranya gimana? Misalnya kotor, disiram saja dulu. Setelah itu kita tawakal sama Allah. Apalagi kalau tidak ada tempat lain, maka kita berwudu di tempat tersebut, tidak mengapa. Begitu, Pak, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Silakan, Pak, kalau ada yang tanyakan lagi. Ya, silakan, Pak. Ya. Ketika kita jadi masmuk, ya. Ya. Kan ketika imam masih ruku, kita masih bisa mendapatkan 1 rakaat. Iya, kalau kita yakin. Nah, maksudnya hitungannya itu ketika kita takbir imam masih ruku atau kita harus sama-sama ikut ruku berbarengan. Baik. Pertama, kedua, mengenai kan sebagai makmum itu kita harus selalu mengikuti gerakan imam. Betul. Nah, khusus untuk kayak misalnya posisi duduk tahiyat, iya, kan seperti tadi subuh, iya, ada yang tawaruf, ada yang iya, terus. Nah, iya. kalau misalnya imamnya beda, terus, iya, kita harus mengikuti juga atau gimana? Iya, baik. Yang pertama, umumnya ulama mengatakan, bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan terdapat ijma, kesepakatan bahwasanya barang siapa yang mendapatkan ruku imam, maka telah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Cuman masalahnya bagaimana dianggap mendapat ruku imam ini? Apakah ketika dia takbir, ya, dianggap sudah masuk? Imam lagi ruku nih, takbir, apakah dia sudah masuk ataukah bersamaan? Jawabannya bersamaan. Bersamaan dengan imam rukunya. Dan dia pastikan, ya. Jadi seseorang ketika masuk masbuk, ini juga perlu kita ingatkan, karena banyak kesalahan fatal, ya, di masyarakat kita. Dia masuk masbuk karena dia tahu saya bisa dapatkan 1 rakaat, dia langsung begini, Allahu Akbar, langsung begini, Pak, ya. Nah, ini kata ulama tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri.
Jadi ketika dia masuk, dia berdiri dulu, Allahu Akbar, baru dia turun. Jangan dia langsung Allahu Akbar sambil berucap gitu. Ini nggak sah. Ya. Takbiratul ihram nih rukun. Itu yang pertama. Bahkan ada yang lupa menyebut takbiratul ihram, langsung aja begini. Ini lebih fatal lagi. Ini nggak sahnya 2 kali, dia meninggalkan 2 rukun. Ya. Jadi dia berdiri dulu, Allahu Akbar. Kalau bapak nggak sempet tangan, mengangkat tangan ini sunnah. Yang rukun adalah ucapannya. Bapak nggak sempet ngangkat tangan, bapak datang Allahu Akbar, bapak langsung begini, itu sah. Karena yang rukun adalah ucapannya, bukan tangannya. Tangannya ini sunnah. Ya. Kemudian, apakah saya harus mendapatkan berbarengan? Ya, jawabannya berbarengan dengan kadar kita membaca bacaan minimal dalam ruku. Ya, dengan jarak menurut jumhur ulama, dengan durasi kita rukunya sepanjang seseorang membaca bacaan terpendek dalam ruku, yaitu Subhana rabbiyal azim sekali. Nah, itu disebut tumaninah. Kita bersamaan dengan imam, maka dianggap 1 rakaat. Kalau kita datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika kita ruku, kita lihat atau kita misalnya imamnya kelihatan, ketika kita mau turun ternyata imamnya terlihat dia sudah ngangkat, maka tidak dianggap 1 rakaat. Saya sering seperti itu, Pak. Saya ya dalam perjalanan misalnya, sering kali dalam perjalanan ketika saya masbuk, saya mau ngikuti imam Allahu Akbar, tapi kan kelihatan karena imamnya dekat gitu. Ketika saya turun, mau saya gini, imamnya ngangkat, maka tentunya tidak dianggap, maka saya menambah 1 rakaat lagi. Tapi posisi kita yang setengah ruku tadi tetap dirukukkan atau tetap berdiri lagi? Oh, kalau gitu tetap ruku. Dia ngangkat, kita tetap ruku, Pak. Kita ruku. Tapi nggak dianggap ruku kita. Bukan 1 rakaat, ya. Bukan 1 rakaat, ya. Jadi syaratnya kita harus yakin bersama imam. Kalau kita nggak dapat ruku berbarengan imam, maka kita tambah 1 rakaat. Itu Pak ya, Allahu a'lam. Atau lalu bagaimana kalau misalnya imam berbeda dengan makmum dalam hal yang sifatnya cabang, ya, misalnya dalam duduk, ya, seperti itu. Ini para ulama memang berbeda pendapat, ya. Namun dalam hal ini terdapat keleluasaan. Kenapa? Terutama dalam masalah duduk. Karena duduk ini di tasyahud akhir kita sebutkan para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap bahwa semua yang judulnya tahiyatul akhir duduknya adalah tawarruk seperti ini. Semua yang tahiyatul akhir, tasyahud akhir, mau 2 rakaat atau 4 rakaat, semuanya begini. Adapun sejumlah ulama lain, contohnya dalam mazhab pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan juga mazhabnya, dia duduk iftirash untuk yang 2 rakaat. Karena terdapat hadis yang menunjukkan hal seperti itu, ya. Namun semua ini duduknya, duduk begini ataupun duduk begini, ini adalah sunnah. Yang wajibnya apa? Yang rukunnya duduknya kita. Jadi tasyahud akhir itu yang termasuk rukun sholat, bacaan tasyahudnya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya, itu yang pertama dalam posisi ini. Dan duduknya, adapun sifatnya, tata caranya duduknya seperti ini ataupun seperti ini merupakan sunnah, ya. Ini merupakan sunnah. Sehingga para ulama katakan, bila seseorang misalnya dia sholat 4 rakaat, dia duduk tawarruk, hanya saja kondisi tempatnya sangat sempit, ya. Dan kalau dia duduk seperti ini, orang bisa jadi nggak kebagian di sebelah kita, misalnya di Masjidil Haram, ya. Maka kita duduk seperti ini, ya. Karena kata para ulama, duduk tawarruk ini adalah sunnah, sedangkan mengganggu kaum muslimin itu haram. Nah, jadi kalau kita sekiranya kita duduk seperti ini, tapi karena kondisinya sangat sempit, orang nggak bisa dapat tempat duduk, ya, atau dia kesakitan menahan, kena keinjek sama kedudukin sama kita, maka yang utama dia seperti ini saat itu, ya. Jadi dalam masalah masalah duduk ini terdapat keleluasaan. Anda misalnya biasa tawarruk tidak masalah, ataupun mau iftirash juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau yang duduk di atas tumitnya itu ada di mana? Nah, duduk di atas tumit begini Pak ya, mohon maaf. Ini adalah namanya duduk iqa.
Duduk IKA ini ada yang dilarang. Duduk IKA ada yang dilarang, yaitu duduknya IKA seperti ini. Ini hukum dilarang ini. Karena menyerupai kalb, menyerupai anjing disebutnya. Dalam sholat atau dalam sholat khususnya. Adapun seperti ini, nah ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sejumlah ulama mengatakan termasuk yang dilarang, tapi ada riwayat athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi SAW, ya. Beliau menyebutkan bahwa hal ini sunnah. Nabi SAW terkadang melakukannya ketika beliau kelelahan. Dikerjakannya kapan? Ketika duduk di antara dua sujud saja. Duduk di antara dua sujud, ya. Misalnya kan sujud kita wajib 2 kali, Pak, ya. Habis sujud kita duduk. Kalau kelelahan, kata Ibnu Abbas, beliau terkadang duduknya seperti ini, ya. Bapak seperti ini, ya. Duduknya seperti ini terkadang, ya. Kalau kelelahan. Tapi ini hanya duduk di antara 2 sujud, tidak untuk tasyahud awal. Di rakaat kedua ketika kita membaca tahiyatul, kita nggak boleh seperti ini, ya. Kita nggak boleh seperti ini, harus iftirosh, ya. Ataupun misalnya dia nggak kuat iftirosh, dia mau tawaruk, silahkan. Kalau dia memang mampunya seperti itu, ya. Jadi di sebagian ulama memang ini agak diperselisihkan, namun sebagian ulama, Ibnu Abbas tadi mengatakan ini sunnah dilaksanakan bila duduk di antara 2 sujud. Bagaimana kalau kondisinya sangat sempit dan saya pun benar-benar iftirosh aja saya nggak bisa, saking sempitnya, ya. Misalnya di Masjidil Haram lagi dalam kondisi padat-padatnya, duduk begini saya nggak bisa. Di tahiyatul akhir bahkan tasyahud akhir saya duduknya seperti ini. Apakah boleh? Ya, dalam kondisi seperti itu karena darurat maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, Pak, nggak jelas. Iya. Iya, betul. Iya. 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 Apa, Pak? Apa itu? Oh, betul, Mas, ya. Ya. Tadi yang asal 4 rakaat itu sekaligus 4 rakaat itu dua-dua. Baik. Ketiganya itu kalau sudah sholat wajib biasanya. Iya. Atau sudah dia pindah lagi ke sholat lagi. Ya, baik. Baik. Yang pertama mengenai apakah memang betul sholat sunat itu disunahkan mendapatkan pahala lebih besar di rumah? Jawabannya, ya, betul, sunnah dari Nabi SAW seperti itu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan irka hadanaini, ya, fil buyutikum au fi buyutikum. Tadi Nabi SAW bilang ketika sholat ba'da maghrib, irka, laksanakan sholat ini, hadanaini, 2 rakaat ini, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Itu yang pertama perintahnya. Terus juga ada riwayat hadis Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, ya, afdalus sholatul mar'i, ya, fi buyutihim, ya, au kama qala. Sebaik-baiknya sholat seseorang laki-laki itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Artinya apa? Selain yang wajib di rumahnya, ya. Dan juga disebutkan dalam hadis lain, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya apa? Karena di kuburan tidak dibacakan Al-Qur'an, ya. Tapi di rumah bacakanlah Al-Qur'an, dirikanlah sholat di sana, kata Nabi SAW seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak yang memiliki kemampuan untuk sholat di rumah, sholat sunatnya, maka itu yang afdol. Tadi kan disebutkan oleh penerus, illa, ya, makana li'aridin, kecuali seseorang yang terdapat halangan, ya. Kalau terdapat halangan, ini saya kalau ke rumah kemungkinan besar saya nggak bisa sholat sunat karena banyak urusan, ya. Misalnya tadi saya bilang, kayak contoh kami yang anak-anak di rumah masih kecil-kecil itu repot. Kalau udah nyampe rumah biasanya udah urusannya udah beda, udah dunia lain, Pak. Udah dunia lain. Atau ada tamu, Bapak, ya, Bapak sholat di masjid, seperti itu, Pak, ya. Ya. Rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya dari masjid, ya. Kalau dia misalnya kemungkinan biasanya saya nggak sempat ngelaksanain, maka kerjakan di rumah,
kerjakan di masjid ya. Kalau ada halangan seperti itu. Tadi yang kedua mohon maaf Pak. Oh ya 4 rakaat. Ya, itu bisa kita kerjakan ya sesekali, artinya 4 rakaat sebelum asar. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, karena memang ada sejumlah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau melaksanakannya 4 rakaat seperti sholat rubaiyah. Sholat rubaiyah ini seperti sholat yang 4 rakaat wajib ya. Artinya dia ada duduk tasyahud awal lalu kemudian bangkit dengan salam sekali. Itu cara yang pertama disebutkan oleh para ulama. Ulama yang lain, contohnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan sholatnya 2 rakaat. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, beliau mengatakan sholatul lail wa nahar, sholat sunat malam dan siang hari itu mathna 2 rakaat kata beliau. Sehingga mereka memahami bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama-ulama yang berada di mazhab mereka mengatakan sholatnya dikerjakan 2 rakaat ya. Allahu a'lam bishawab. Tadi yang terakhir apa Pak? Jadi lupa. Oh, pindah. Ya, pindah itu artinya Nabi SAW pernah mengatakan, janganlah kalian setelah sholat wajib ya, kalian melaksanakan sholat sunat sebelum dipotong dengan ucapan ataupun kalian berpindah tempat ya. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Yang disebut dengan ucapan ini sejumlah ulama memahami ya, tadi jadi kita setelah sholat wajib ya, janganlah sholat sunat langsung kecuali dipotong oleh ucapan atau berpindah tempat. Tadi berpindah tempat kita bisa berarti ya. Adapun ucapan, para ulama mengatakan ucapan ini bukan maknanya kita bercakap-cakap terlebih dahulu Pak ya. Tapi dengan zikir kita itu dianggap sebagai ucapan. Jadi ketika kita sholat sunat kita sholat wajib, terus kita berzikir terlebih dahulu, maka setelah kita berzikir kita bisa sholat sunat. Tapi tadi larangannya jangan langsung sholat sunat. Kan ada orang seperti itu ya, habis sholat wajib langsung sholat sunat, jangan. Tapi potong dulu dengan zikir dia, ataupun dia berpindah tempat. Kalau dia mau buru-buru langsung, kalau memungkinkan dia pindah tempat. Ya, itu sunnah. Ya. Dan juga ada hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan bahwa seorang imam bila setelah sholat wajib maka dia mengerjakan sholat sunatnya laisa fi maudi'ihi, jangan di tempat yang tadi dia sholat mengimami, tapi disuruh pindah Nabi SAW. Nah sejumlah ulama menganggap ya bahwa ini juga berlaku buat makmum ya. Jadi itu termasuk sunnah, Bapak berpindah sunnah, tapi bukan wajib. Kalau misalnya kita tidak bisa bergeser, di sebelah kita masih zikir, sebelah kita zikir, belakang kita semua pada zikir, nggak ada tempat keluar, sedangkan kita buru-buru, tidak mengapa kita sholat di tempat kita. Yang penting kita usahakan potong dulu dengan apa? Dengan ucapan. Minimal Bapak, saya buru-buru banget nih, minimal Bapak baca istighfar, astagfirullah, langsung Bapak sholat sunat. Gitu. Jadi jangan langsung seketika, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak. Pak, bila kita ada di makmum masjid, ya. Saat subuh harus di dalamnya membaca kunut. Apa yang dilakukan? Ya. Pertama begini. Masalah kunut ini ya, masalah yang diperselisihkan para ulama ya, dari dahulu. Yang pertama dalam mazhab kita, dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan hal tersebut tidak dicontohkan. Namun mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah. Kita kan sering dengarnya, oh ini mazhab Syafi'iyah saja. Tidak, tapi Imam Malik, gurunya pun seperti itu ya. Hanya saja bedanya apa? Imam Malik ini sebelum ruku kunutnya, adapun Imam Syafi'i setelah ruku ya. Berdasarkan ada sejumlah hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW beliau melaksanakan kunut sampai beliau berpisah dari dunia ketika subuh. Ini dalil dari mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, beliau mengatakan hal tersebut makruh dan tidak disunahkan ya. Hal tersebut tidak disunahkan. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis yang barusan itu hadisnya lemah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i hadis tersebut kuat. Jadi kita perlu tahu dalam masalah kunut ini bukan sesuatu yang mengambil tidak ada dasarnya, tapi ada dasarnya, ada hadisnya. Hanya saja diperselisihkan, dan ini biasa dalam masalah fikih. Satu hadis disahihkan, ini ulama ada yang mensahihkan, ini ada yang tidak, itu sangat biasa ya. Sehingga artinya perbedaan ini termasuk ikhtilaf mu'tabarah ya, perbedaan pendapat yang dianggap oleh para ulama, yang diakui
ya, bukan sesuatu yang dianggap mengada-ngada, ya, karena memang ada dasarnya, ya. Pertanyaannya, kalau saya misalnya tidak biasa kunut, lalu imam saya kunut, apa yang harus saya lakukan? Hal tersebut pernah ditanya juga kepada Imam Ahmad bin Hambal, karena Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah. Apa yang beliau katakan? Kalian kerjakan, ikut bersama imam. Begitu juga fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia, ya. Ulama-ulama besar Saudi Arabia, kalau kita sholat subuh di sana kan nggak ada kunutnya, Pak, ya. Mereka menganggap itu bukan sunnah. Tapi ketika mereka ditanya, bagaimana kalau imam saya kunut? Apa yang harus saya lakukan? Ikuti. Umumnya ulama-ulama besar, contohnya di Saudi Arabia ini sekarang ulama yang dianggap tinggi, ya, namanya Syekh Shalih Al Fauzan namanya. Shalih Al Fauzan mengatakan seperti itu. Ikuti ikuti imam kalian seperti itu. Ya, karena ini termasuk perbedaan dalam masalah fikih yang muktabar, yang diakui, bukan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali gitu. Jadi Allahu a'lam, ya. Itu pendapat para alim, para ulama yang dikenal oleh dunia Islam selama ribuan tahun. Ya, kita tahu Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu sudah dikenalnya ribuan tahun, Pak, bukan baru puluhan tahun, ribuan tahun, dan dikenal oleh dunia Islam seluruhnya, ya, umumnya dunia Islam. Fatwanya seperti itu. Jadi kita ikuti. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Apakah pada waktu Rasul masih hidup, ya, setiap subuh Rasul melakukan itu? Ya, itu diperselisihkan, Pak. Hadisnya tadi dalam Abu Hurairah tadi disebutkan beliau lakukan sampai beliau berpisah dari dunia. Hanya saja sebagian ulama lain menganggap hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ada orang yang menganggap bahwa ada salah seorang periwayat hadis ini disepakati kelemahannya. Namun ini tidak tepat, karena sejumlah ulama lain, ulama-ulama hadis menganggap orang tersebut justru kuat, ya. Intinya status hadis tersebut diperselisihkan. Nah, mereka yang mengaku itu hadis itu sahih, ada yang menganggap kunut di sini, ya, dianggap bukan kunut seperti kunut subuh seperti itu. Nah, jadi penafsirannya kunut yang lain, ya. Jadi dalam hal ini memang terdapat perbedaan dalam memahami pertama hadisnya tadi dan juga mengenai status kunut. Tapi yang perlu kita ketahui, antara lain disebutkan, ini disematkan ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis mengenai kunut itu bukan yang itu saja. Ada beberapa hadis lain yang menyebutkan mengenai kunut. Hadis lain yang menyebutkan mengenai kunut, ya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, ya, beliau termasuk dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan tidak disunahkan, tapi beliau mengatakan yang beliau lihat, ya, bahwasanya hal tersebut terkadang memang beliau lakukan. Gitu. Pada saat yang paling tidak ini Ya. mencoba ingin tahu gitu. Ya. Pada saat Rasul masih hidup kan sahabat juga masih lengkap begitu. Iya. Kan tiap subuh sholat bareng gitu. Iya. Apakah para sahabat itu mengetahui nggak bahwa setiap subuh itu Rasul melakukan atau tidak gitu? Memang ada ulama yang mengatakan bahwa mereka mengutip ucapan, ada salah seorang sahabat mengatakan bahwa hal tersebut tidak dicontohkan, ya. Tapi ada qaul, ada perkataan bahwa Nabi SAW, perkataan Nabi SAW sendiri, ada perkataan Abu Hurairah. Tadi itu Abu Hurairah. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau menyaksikan Nabi SAW tidak meninggalkannya. Ya, hanya saja tadi statusnya, apakah itu benar ucapan Abu Hurairah, itu yang diperselisihkan. Jadi itu. Dan juga masalahnya begini, Pak. Imam Malik, mungkin bapak-bapak ingat waktu saya pertama belajar fikih saya sebutkan mengenai sejarah fikih. Yang mungkin dulu kita pakai PowerPoint, Pak, ya. Itu saya dulu mengajarkan itu ada maksud, Pak, supaya kita tahu bagaimana fikih ini sampai ke kita dan kita tahu kaliber para ulama-ulama tersebut. Enggak ada ulama kita, ustadz kita ini enggak ada yang setara dengan para ulama-ulama tersebut, ya. Imam Malik ini kita sebutkan dulu sejarahnya. Beliau, ya, tinggal di Madinah. Hidup antara, ya, sekitar beliau di abad kedua, ya, tahun 100-an beliau itu, ya. Beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau tinggal di kota Madinah yang saat itu ditinggali oleh cucu-cucu
dan juga anak dari sahabat. Artinya Madinah saat itu seperti kampung santri kalau kita maba. Jadi ada pesantren. Mana orang yang paling tahu mengenai praktek yang diajarkan di pesantren itu? Tentunya yang ada di sekeliling pesantren itu, Pak ya. Karena mereka, apalagi mereka semua misalnya guru-gurunya, murid-muridnya tinggal di situ. Nah ini Madinah. Nabi SAW hidup dan juga para sahabat. Generasi Imam Malik ini adalah generasi cucu dan cicit. Bahkan ada yang menyebutkan ada anaknya sahabat masih hidup saat itu. Artinya tradisi yang terjadi di Madinah ini apa yang dilakukan oleh sebelumnya. Sehingga ketika seseorang menuduh misalnya Imam Malik ini melakukan sesuatu yang bid'ah misalnya, ini sesuatu yang berkonsekuensi sangat berat. Bagaimana mungkin sekelas Imam Malik yang diakui kualitas keilmuannya, bahkan beliau sangat terkenal dengan ucapan la adri, saya tidak tahu, kalau dia benar-benar tidak memahami masalah agama, suatu permasalahan. Kemudian dia hidup di kalangan pada cucu sahabat itu, dia melakukan sesuatu hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Oh, ini sesuatu tuduhan yang berat gitu ya, dan termasuk sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita kalau beliau melakukan yang bid'ah ya. Jadi dalam hal ini kita harus akui bahwa dalam hal qunut ini kita harus berlapang dada ya. Artinya karena ini khilaf yang muktabar, khilaf yang diperhitungkan oleh para ulama, bukan sesuatu yang baru. Misalnya apa? Ini kan ada hadisnya. Misalnya sesuatu yang baru, khutbah sholat Jumat sekarang perempuan. Nah itu kan memang nggak ada, Pak, ceritanya, gitu kan? Ceritanya nggak ada seperti itu, ya. Atau perempuan laki-laki sholatnya jamaah dicampur, itu kan nggak ada, Pak. Sama sekali itu nggak ada. Dari pendapat-pendapat ini ada khilaf, ini perbedaan pendapat. Ada yang muktabar, yang diakui. Kalau diakui, ya, apalagi sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan dilakukan oleh para ulama, wajib kita berlapang dada. Tapi kalau yang tidak diakui, ya seperti tadi, itu tidak diakui, Pak, tidak ada dasarnya sama sekali, maka kita wajib menentangnya, karena itu bid'ah, jelas-jelas bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama, begitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini permasalahannya diperselisihkan, khilaf muktabar, perbedaan pendapat yang diakui atau tidak? Dengan kita terus belajar. Dengan kita belajar seperti ini kita tahu, oh ini ternyata memang diakui, masing-masing ternyata ada dalilnya. Oh kalau dirunutkan itu subhanallah ya. Kalau kita bilang ini pendapat Imam Syafi'i, kita jangan menganggap bahwa satu orang saja, Pak. Di bawah Imam Syafi'i ini ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli tafsirnya ada Ibnu Katsir, ahli hadisnya ada Ibnu Khuzaimah. Artinya ribuan ulama di bawah Imam Syafi'i ini, gitu ya. Artinya bukan kelas madrasah atau guru ngaji di kampung, bukan. Memang yang ngujur guru ngaji misalnya di kampung ngajar pakai mazhab Syafi'iyah. Tapi yang dia ambil kitabnya ini, ya, ini ulama-ulama yang diakui selama ribuan tahun. Ya. Jadi artinya kita dalam hal ini kita sudah sepatutnya kita berlapang dada. Begitu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kita bisa sambung. Saya pekan depan mungkin izin dulu 2 pekan lagi karena ada safar. Insyaallah nanti pada yang berikutnya kita mudahkan, semoga Allah bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.